pengen naikin engagement sampai A+ gini. Ini sampai A+ tuh tahun ini ya, tahun ini 2 bulan yang lalu kalau salah ini saya. A+ 4,09. Demografiknya juga A dan A+. Gede banget lah gitu ya. Nah, yang saya lakukan ketika itu adalah dengan cara bikin kayak beginian. Giveaway yang hari ini saya lakuin. Karena dengan cara begitu, maka engagement dengan naik dengan sendirinya. Sekali lagi ya, engagement mah ada naikin juga gampang kalau pengen cepat. Tapi tadi teman-teman juga siap konsekuensi. Mungkin di sini ada keluar budget untuk naikin, untuk berbagi hadiah. Mungkin 200.000, 100.000, 500.000, bebas ya. Nah, saya bikin kayak beginian nih. Engagement tinggi. Logikanya ini kalau misalkan kita suruh orang, ini pas bulan Syawal berarti ya. SYAWAL kan 6 ya. Itu 6 engagement loh. Beda dengan tulisan 1 doang. Makanya kenapa dengan bikin kayak beginian naikinnya gede banget ya. Lebaran LEBARAN tuh kan 6 juga ya. Tinggi banget ini yang komen. Bayangin yang tadi ya. Yang komen 110.000. Tuh bisa kelihatan ya. Ngintip tuh 110.000. Ini yang komen 82.000. Bisa jadi 82.000 dibagi 6 kan sebenarnya. Dibagi 7 dibagi 7 6. Turut 3 4 5 6 7 7 ya. Ini juga berkah 76.000 komen. Nah, yang kayak begini yang sering aja seminggu misalkan ngelakuin 2 kali, 3 kali itu pasti naik, Pak. Ini yang saya rasakan gitu kan. Ini yang saya dapatkan A+. Dan memang pada saat saya bikin giveaway itu teman-teman, itu langsung tiba-tiba view IG story naik 4 kali lipat. Gila gak? 4 kali lipat IG story. Postingan feeds naik juga berapa kali lipat gitu. Karena engagement, sekali lagi murni kuncinya pada akhirnya bener engagement, bener gitu kan. Cuman kan di sini kalau bicara masalah engagement dengan cara begini, kan ada budget. Nah, kreativitas Anda nih, mau bagi-bagi duit kah? Atau bagi-bagi produk kah? Atau tukar produk dengan orang lain yang Anda ajak kolaborasi kah? Intinya adalah naikin engagement rate dengan cara ngadain giveaway yang Anda sendiri dengan pola yang kebarusan ya. Polanya pola ngurutin apa tuh? Ngurutin huruf ya. Sama bikin kuis. Itu pasti naik. Ini sama ini kira-kira mana? Nanya aja. Orang komen ini gak peduli lo komen apa, yang penting lo komen gitu kan. Minta saran, minta masukan itu pasti naik. Engagement. Nah, boleh Anda coba ya. Itu kayak begitu. Nah, engagement gini teman-teman. Kalau misalkan ada cek di Insight, like, comment, and save itu engagement. Ya, tuh ada 5.000 tambah 3.000 tambah 19.000. Itu kalau ditotalkan 28.000,1. 28,1 itu dari mana? Dari pertambahan itu sama itu. Like, comment, and save. Artinya kalau pengen engagementnya tinggi, like halnya harus banyak, komen aku dulu banyak, save-nya juga udah banyak. Kabar baiknya kita komen aja di komen postingan sendiri, itu pasti dapat engagement. Nah, itu trik juga buat kalian, balesin komen yang ada di komen. Komen, balesin lagi, komen, balesin lagi, komen, balesin lagi gitu kan. Pas saat udah sepi mulai Anda komen lagi, terus Anda nanya, ada lagi gak? Komen lagi, terusnya gitu. Naik tuh. Nah ini rumusnya ya. Like, comment, and save. Jadi share gak ada tuh. Share yang 99 itu gak ada. Gak masuk. Ya. Tapi bukan berarti gak ngaruh ke performa akun ya. Postingan itu masih juga ngaruh. Cuma memang di Instagram sendiri tidak memasukkan dalam formula engagement-nya. Postingannya gitu kan. Mungkin performa akun iya gitu kan. Nah ini ya. 9.000 tambah 4.000 tambah 300 itu jadi engagement. Oh, 9.858 itu dari mana? Dari pertambahan antara 9.000 tambah 400 tambah 300. 400 tambah 300. Anda bisa cek di IG Anda ya, IG Anda di bagian insight-nya juga. Nanti bakal kelihatan kok kayak gitu. Insight-nya apa? Mau nge-like, komen, nge-save. Itu intinya kalau misalkan engagement rate-nya pengen naik. Gimana caranya bikin postingan yang mau nge-like, mau ngomen, orang tuh mau ngomen, mau nge-save. Nah ini adalah engagement saya dulu pada saat 2020 di bulan Februari. Ya. Ini di bulan Desember di tahun lalu. Tahun lalu engagement saya 1,85 tuh, rata-rata postingannya segini. Naik tiba-tiba dalam waktu 3 bulan, kalau nggak salah Desember, Januari, Februari, 2 bulan ya. Naik 2,58, naik. Dengan cara gimana? Ya hasilnya ini. Dengan cara bikin postingan yang nge-like. Nah ini tadi ada yang nanya ya. Bikin postingan yang positif dan inspiratif. Positif bisa jadi quote, bisa jadi kabar bermanfaat dan segala macam. Komen,
kalimat pertanyaan dan komentar di setiap captionnya, dikasih komentar, atau di postingannya. Menurut kalian ini gimana? Itu pasti orang komen tuh. Memancing nge-save adalah yang edukatif dan tips-tips dan juga apa yang disampaikan tadi pada saat bagian reach. Tutorial, case study, ya step by step, dan lain-lain. Nah itu yang berhubungan dengan yang namanya engagement rate. Intinya adalah teman-teman silakan pikirkan gimana caranya orang lain mau nge-like, mau komen, mau nge-save. Nah, postingan yang nge-like itu adalah yang inspiratif dan positif. Yang komen adalah yang bisa memunculkan pertanyaan. Ya, makanya kenapa kalau kita nanya itu komennya pasti banyak. Bisa dicek di bagian di bagian insight yang komentarnya banyak, itu pasti nanti muncul tuh. Yang ujungnya itu pasti ada pertanyaannya, ya. Bagaimana dengan yang share, yang save, yang bobotnya dalam? Yang bobotnya dalam itu yang yang engagement-nya bakal bagus nanti di bagian save-nya. Saya akan perlihatkan mungkin dari HP ya. Nah, itu adalah matriks ya, metrik Instagram sebelum berubah. Ini berubahnya baru gak nyampe 1 bulan, baru beberapa pekan yang lalu ya. Nah ini kan select metrik, ini metrik ya tadi metrik yang kita bahas di awal itu. Metrik kan ini ya, call button, komen, tuh. Dulu engagement ada teman-teman. Nah Anda kan di sini nanya gitu kan, ini gimana sih katanya engagement penting, engagement lagi, wah dia nggak ada misalkan ya. Nah kan dihilangkan sama si Instagramnya. Tapi kita sudah tahu rumusnya, engagement itu adalah pertambahan antara like, nah ini like nih. Ini kalau yang like berarti kan gini. Ya, like. Ya, berarti ini nih yang like-nya bagus nih ini nih. Tuh, ini saking inspiratifnya cerita ini yang like 34.000. Tuh. Nah, selain di sini saya tambahkan juga di bawah di caption. Jadi bikin caption juga gak ngasal gitu loh. Ya benar-benar mendukung yang ada di atas. Terus yang ini like-nya juga 27.000 ya. Ya. Perhatikan ini yang like ya, ini yang like-nya gede. Sekarang kita lihat yang komennya gede. Kemungkinan besar bukan ini, walaupun bisa jadi ada yang terulang. Lihat yang komen. Nah komen, itu komen. Nah, udah jelas kalau komen rata-rata satu giveaway. Ini giveaway. Ini giveaway tuh sampai komen 82.000, ini 32.000. Tuh. Tuh, yang kayak gini-gini. Anda boleh nyoba nih, Anda contek aja nih. Ya. Ini 400.000. Ya, tuh. 400.000 ya pas 400 ya. Nah, yang murni bukan giveaway berarti yang ini nih. Nah, ini juga yang barusan banget ini pagi tadi tuh udah muncul di urutan komen terbanyak urutan 7. Baru sehari. Tuh, udah 8.900 komen, sorry. Refresh. Udah 12.900 coy. Tuh. Nah, Anda boleh coba tuh, Anda manfaatin aja, ikutin nih. Rezeki, resesi gitu. Bagi-bagi aja duit 5.000 gitu kan. Nah, 12.900. Komennya banyak. Terus doa, sisanya doa ya. Nah ini, coba share 3 quote. Nah ini, tuh ini kan nanya kan sebenarnya. Tapi tetap, kalau saya sih giveaway, nanya plus giveaway gitu ibaratnya. Ya, yang murni nanya mana Kang? Kita lihat. Nah ini murni nanya nih. Kalau kalian punya duit nganggur 10 miliar, tiap bulan mau dipakai buat apa? Kan nanya kan. Komennya masih banyak 3.000 komen. Tapi cek coba. Tuh, yang nge-save-nya kan cuma 100. Karena goal kita adalah komen. Gitu loh. Maka kalau pengen dapat semuanya kudu benar-benar bobot kontennya kudu luar biasa. Diakhiri dengan komen, juga di pancingan komen, like-nya juga bagus, save-nya juga gede gitu kan. Cari yang save-nya sekarang ya, yang save. Nah ini. Nah, ini yang save-nya gede nih. Tuh. Doa bebas utang nih, lumayan nih 7.800. Nah, kalian nanti bisa SOP-kan juga tuh. Nanti lah mungkin saya bantu di bagian checklistnya itu. Setelah ngepost tuh di save di save akun sendiri nih. Nanti nambahin satu engagement tuh. Tuh, 7.800. Itu yang dimaksud dengan engagement ya. Jadi benar-benar dipastikan setiap postingan itu dipikirkan sebaik mungkin agar dapat like, comment, and save yang jumlahnya lumayan gede gitu, lumayan tinggi. Oke. Mute. Nah. Hey, halo. Nah, oke. Masuk ke bagian engagement. Masuk ke bagian algoritma. Iya Kang, susah bener tuh giveaway. Iya, susah. Karena saling menghantam mereka followernya gitu. Ya.
Oke, saya lanjut ke bagian algoritma. Ini yang mungkin tidak masuk slide ya, masuk slide yang dibagikan. Jadi Anda kalau besaran saya sih foto aja di sini ya. Foto nih ya, karena saya agak masukin slide kemarin. Algoritma Instagram. Algoritma teman-teman, kalau ada yang bilang bahwa algoritma berubah ya, enggak, gitu ya. Enggak, teman-teman ya. Algoritma itu enggak berubah. Yang berubah itu adalah behavior penggunanya alias kitanya. Ya, sekali lagi ya, algoritma itu enggak berubah. Terakhir kali berubah 2018 atau 2008 itu saya lupa ya. Dari dulunya chronological jadi rank algoritma ya, rank feeds ya. Nah, yang berubah apa algoritma behaviornya, kitanya yang berubah. Kenapa dulu carousel rame gitu ya? Sekarang udah mulai sepi ya karena dulu yang jarang pakai carousel. Sekarang udah mulai ramai jadi boring pakai carousel gitu loh. Kayak gitu-gitu. Itu yang dinamakan dengan kenapa akhirnya kok kayaknya kesannya tuh berubah, bukan berubah algoritmanya. Algoritma itu tergantung kitanya gitu. Nah, begini mekanismenya, ini saya akan jelaskan ya, mekanisme algoritma itu gimana sih kalau di Instagram. Nah, Instagram teman-teman pakai namanya sistem Instagram algoritma itu machine learning system. Jadi dia tuh ya sistem. Algoritma itu gampangnya adalah algoritma naon, algoritma itu apa? Algoritma itu ya sistem yang dimiliki oleh sosial media ya. Terutama ini adalah Instagram untuk bisa menentukan apakah konten ini disebarkan atau tidak. Tadi ada yang nanya tentang explore ya. Apakah di stop baurannya, sebarannya atau tidak dan segala macam. Jadi dia punya sistem. Kenapa pakai sistem? Ya kebayang aja kalau sosial media segede Instagram manual gitu kan. Ya TikTok aja. Sama. Jangankan ngomong orang lain dah. Saya aja sekarang karena saya lagi develop startup gitu kan, KBM Apps. Itu kan di belakang itu kita ngobrol terus. Ini gimana supaya orang nunjukin supaya di kiri ini supaya di atas. Itu kan benar-benar sistem kita. Yang tahu ya orang dalam. Semua itu kira-kira pasti kayaknya ini kayaknya semua. Nah beruntungnya kita sekali lagi karena kita punya orang dalam gitu kan, karena kita punya ada kenalan orang-orang dalam ini jadi bisa confirm. Nah ini adalah algoritma Instagram ya. Nah sistem algoritma hanya membaca kinerja di level akun. Level tuh akun ada dua level di Instagram. Akun DWK Prayoga, Billionaire Coach, Salih Hijab, Mostwear, BR Cosmetic dengan Sang Dewa dan lain-lain. Ada yang namanya konten. Konten ini per konten tiap akun tersebut. Nah, si algoritma hanya akan bisa menilai performa itu dari akunnya. Ya, dia melihat dari siapanya, bukan dari apanya. Ini nggak bagus kalau dari segi agama Islam kan harusnya kan melihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan gitu ya. Tapi ya sistem cara gampang adalah kalau dia yang bikin, oke, hajar, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah maka karena dia cuma membaca dari sistem akunnya, si kontennya itu butuh trigger khusus nih, butuh tahapan nih, butuh semacam kayak saringan. Nah, maka si sistem yang si algoritmanya ini ya akan mengelompokkan konten berdasarkan topik tertentu. Misalkan tadi ya, saya tuh sukanya bola, sukanya politik, inspirasi, motivasi, bisnis, jualan, dakwah gitu kan. Ini kan macam-macam kan. Nah, si algoritma itu bakal menunjukkan bahwa oh kalau misalkan ke dewa mah gitu kan, nanti di feeds-nya, di explore-nya tunjukkan yang kayak begini. Dari mana algoritma Instagram tahu bahwa dewa suka dengan bola, suka dengan politik, suka dengan inspirasi, suka dengan motivasi? Dari mana kira-kira? Nah, bisa tahu? Dari engagement-nya. Gak mungkin kalau misalkan si algoritma tahu bahwa saya suka dengan bola, kalau misalkan saya gak pernah nge-like bola, gak pernah komen di bola, ya, maka ya wes lewat, berarti konten tersebut gak disukain. Maka cara termudah kita agar terhindar dari konten yang tidak disukai adalah dengan cara tidak mengengage ke dia. Kita sebagai seorang pebisnis berlaku sebaliknya, berpikir gimana caranya postingan jualan kita, gitu ya, postingan sharing kita itu kudu nongol di postingan orang lain. Berarti kan kudu engage sama kita. Nah di sini akhirnya Anda makin paham kenapa engagement jadi penting gitu. Ya, jadi ada ranking stage di mana di sini ada sumbernya itu disortir, jeder, dikelompokkan sama dia. Dalam sehari, dalam sebulan, Dewa ini lebih banyak nontonin video yang kayak begini. Lebih banyak nge-like status kayak gini. Maka yowes lah, explore bakal ditunjukin, nih explore lo gitu. Clear ya? Itu gambaran singkatnya. Nah, maka si Instagram akun itu bakal dilihat, akun itu cerminannya adalah cermin dari yang dilihatnya. Oh berarti, bukan dilihat ya, yang di-engage-nya. Saya adalah suka bola, saya suka politik, saya suka inspirasi.
Ya udah topiknya bola, inspirasi politik. Nah, yang politik-politik, oh ini Dewa ini nge-like si ini. Oh nanti yang mirip kayak gini siapa yang similar ya si ini? Yuk munculin lagi deh. Munculin juga dah gitu kan. Oh ini nih sukanya ini nih di bagian dakwah. Oh kalau dakwah akunnya ini, yang mirip kayak dakwah ini apa ini? Oh munculin lagi deh gitu. Bahkan di ranah tertentu teman-teman, Anda pernah gak nge-follow akun tertentu? Ya, terus pada saat nge-follow, misalnya nih saya akan tunjukin ya. Ini jarang ini ya, jarang orang juga sadar gitu. Oke, ntar. Nah, saya akan masuk ke HP ya. Nah ini, saya akan masuk ke misalkan ke istrinya istrinya siapa nih? Istrinya Wisnu ya, istrinya Mbak Wisnu ya. Istrinya Mbak Wisnu, istrinya Mas Wisnu itu Wisnu. Sirena Sungkar ya. Ini kan artis ya. Artis dong, Anda tahu lah ya. Nah, saya follow ya. Sekarang saya follow ya. Follow, cetrek follow. Jebret. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Raffi Ahmad ya, Atta Halilintar, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, ya Lesti, Dinda Hau, Citra Kirana meruncul di belah dia di Suggest for You. Kenapa ayo? Karena ini mirip sama mereka, sama dia nih. Sama si Mbak Siren ini gitu. Misalkan siapa lagi ya? Saya mau follow siapa lagi nih? Kalau di luar misalkan ada yang namanya katakanlah siapa namanya? Ini deh. Misalkan nah, ya. Nah, ini nih ya. Grant Cardone, salah satu mentor di luar yang ngomongin bisnis yang menggebu-gebu yang sangat powerful lah, ilmunya luar biasa lah gitu ya. Saya juga ngikutin dia nih. Follow nih, jeder follow. Boom, tuh yang keluar. Orang-orang ini. Tuh ada Gary V kan. Ini kan Gary V mirip-mirip lah sama dia nih tipe-tipenya. Kalau saya follow dia, follow. Jeder, keluar tuh. Mirip-mirip lagi kan sama dia kan. Tuh. Ya. Tuh Jay Shetty nih. Saya suka juga sama orang ini. Follow lagi, keluar lagi mirip-mirip kayak tadi. Coba tuh kan. Nah, Anda kebayang nggak? Misal gitu ya. Orang nge-follow apa gitu ya. Nge-follow apa gitu, akun apa. Tiba-tiba pas udah nge-follow dia, muncul akun Anda. Makanya kenapa, ini saya kalau saya buka ya, ntar saya coba buka IG Blade ya. IG Blade. Nah, oke. Oke, nah ini. Itulah kenapa artis, nih Anda di sinilah Anda akhirnya paham kenapa kok artis itu ya gak bikin konten ya, tapi kok rame gitu followernya, nambahnya tuh nih gue tunjukin nih ya. Bentar. Ini walaupun karena saya tidak awalnya ini saya megang akun saya, tapi ya saya coba lepas ininya akunnya. Nah, ini adalah salah satu akun ya tim kita lah ya, Mbak Ica, Mbak Alisa Subandono ya. Nih, ini bukan per hari ya. Ini bukan per hari ini. Ini adalah akumulasi dari tanggal 20 sampai tanggal 26. Berarti kurang lebih 6 hari. 6 hari segini nambah teman-teman. 2 hari nambah 8.000. Gitu kan? 25 hari sebulan nambah 250.000. Pertanyaannya saya untuk Anda gitu ya. Ini dari mana goib gini gitu, dia tuh kan ngepostnya biasa aja, misalnya katakanlah cuma aktivitas doang. Karena dari aktivitas yang tadi jawabannya. Ketika dia follow Ricky Harun misalkan, suggest-nya adalah Dude Herlino, suggest-nya adalah Arisa Subandono. Clear? Ya maka sekali lagi ciptakanlah konten yang memang benar-benar relevan dengan apa yang ingin Anda ciptakan, ya. Jadi pada saat orang nge-follow siapa muncul akun Anda tuh gitu. Clear ya? Saya lanjut lagi ke algoritma supaya beres. Nah, nyari yang relevan, topik relevan itulah yang akan dikelompokkan oleh si Instagram, ya. Nah, relevansi sangat ditentukan oleh interaksi, dan interaksi Anda semua tuh bahwa interaksi itu namanya adalah engagement. Tuh, like, comment, share, save. Nah, dalam hal ini adalah share dimasukkan, ya mungkin terbaru, saya update terbaru, mungkin entah dimasukkan atau enggak ya, saya belum cek lagi angka pastinya, ya. Jadi gimana caranya bikin mereka itu supaya nge-like, ngomen, nge-share, nge-save lah intinya. Karena dengan situ tahapan fase 1 sourcing stage bakal langsung pindah ke ranking stage dari si mesinnya tadi gitu ya. Nah dari situ bayangin berjuta-juta bermiliar-miliar konten yang sejenis topiknya itu dengan kita ngomongin Instagram, yang ngomongin Instagram banyak, ngomongin hijab yang hijab banyak, ngomongin cemilan banyak gitu kan. Disaring tuh, disortir dari sourcing stage itu menjadi 500 konten, di ranking stage menjadi 25 konten, baru nanti masuk ke explore page. Di mana yang masuk explore page yang relevan dan yang interaksinya bagus. Yang interaksi bagus itu yang akan disaring dan masuk ke stage berikutnya alias ke
explore page. Ini mirip dengan TikTok ya, kayak begitu. Bedanya adalah TikTok pakai inisial watch time. Kalau di Instagram pakai istilah namanya Instagram istilahnya adalah engagement, interaksi. Nah, di bagian ranking stage, katakanlah dari 500 konten yang mirip Anda ngomongin hijab, ngomongin cemilan, ngomongin kosmetik tuh, jeda dari sekian juta orang, sekian konten, jedet, ini yang bagus, masuk ke bawah lagi. Dari ranking disaring lagi sama dia dengan teknologi apa namanya distillation neural network model, disaring lagi, dan terakhir barulah masuk explore page. Makanya kenapa sebenarnya tidak ada formula khusus pasti A 1+1=2 untuk explore page, teman-teman. Yang ada adalah pola kemungkinan kayak dadu lah, lempar dadu sampai 6+6 itu berapa kali lempar kan. Dan itu pula kenapa akhirnya kita kudu konsisten. Karena kalau misalkan satu kali langsung tiba 6, oh itu jackpot banget. Yang ada adalah lempar dadu, oh yang ketiga baru masuk 6-6 misalkan. Lempar dadu 2-3, lempar dadu lagi 4-2, lempar lagi 6-6, masuk lagi gitu loh. Jadi gak ada rumus pasti masuk explore. Yang pasti Anda bikin konsisten dan bikin se-engagement mungkin. Sehingga ada peluang kemungkinan untuk tersortir jadi dari stage sorting stage-nya itu sampai ke ranking stage itu bisa muncul. Makanya kenapa gak ada sekali lagi bahwa aku mah tiap kali bikin postingan masuk explore. Itu gak ada yang kayak begitu. Ya, karena saringannya secara sistem itu pun sangat-sangat ketat sekali. Nah, itu kalau misalkan saya akan lempar dulu ke TikTok ya, ke slide TikTok mungkin. Oke, tar. Oke. TikTok hari terakhir ya. Nanti kita terakhir ngomongin TikTok. Nah, ini nih, flow. Nah, ini adalah flow TikTok, teman-teman, ya. Kenapa followernya naik gitu? Kenapa follower saya dalam 3 bulan naik 100.000 gitu ya, jadi 100.000. Follower naik, teman-teman. Ini dibacanya dibalik ya, dari akhir dulu ya. Karena view-nya besar. Kenapa view-nya besar? Karena videonya viral. Kenapa videonya viral? Karena masuk FYP. FYP itu for your page. Kenapa masuk FYP? Karena triggernya, algoritmanya tertrigger. Nah, ini poin algoritma nih. Ya. Kenapa algoritma tertrigger? Karena watch time-nya gede. Apa tuh watch time? Durasi orang nonton. Kenapa watch time-nya gede? Karena videonya ngehook. Kenapa video ngehook? Karena optimasi videonya. Optimasi video ada apa aja? Nah, ini optimasi video. Nah, itu nantilah di hari terakhir. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin Instagram, itu pun polanya mirip-mirip kayak begitu. Bedanya algoritma di TikTok namanya watch time, ya. Kalau penentunya ya, kalau algoritma di Instagram namanya adalah engagement, penentunya karena sosial media gitu loh. Yang paling relevan yang akan masuk ke explore page. Dari mana tahunya? Dari interaksi, dari konsistensi ngepost juga gitu loh. Peluang masuk aja itu mah gitu kan. Nah, masuk explore sama dengan go viral. Go viral sama dengan new traffic dong. Akal ya. Nah, Instagram follow-nya kayak gini kalau Instagram. Kang, gimana cara naikin follower ya? Follower naik ketika follower naik, ketika reach-nya gede ketika viral gede ketika masuk explore ketika trigger algoritma, bisa men-trigger algoritma. Algoritma tertrigger gimana, Kang? Engagement kudu gede gitu loh. Engagement kudu gede gimana? Relevan kontennya. Masuk akal? Nah, ini polanya udah baca nih polanya nih, Anda tinggal terapkan dalam bisnis Anda masing-masing. Oh iya, berarti intinya sekali lagi relevan konten. Konten yang relevan yang akan buat mereka ya. Kalau dibalik, relevan konten akan menghasilkan engagement yang tinggi, akan menghasilkan trigger yang men-trigger algoritma, menghasilkan explore, go viral, reach dan follower. Nah, nanti pada saat Anda jualan, akun Anda apalah jualan katalog apapun, go-nya balik lagi ke Anda. Anda pengen menciptakan fans, silakan banyakin sharing. Maka rubah from followers to fans. Kalau Anda pengen jualan, pengen selling, monggo ubah from reach to revenue. Itu alurnya. Itu yang dinamakan dengan, itu yang dimaksud dengan algoritma Instagram. Poinnya sekali lagi, baik lagi, algoritma Instagram tidak pernah berubah ya. Yang berubah adalah behaviornya dari si penggunanya, dari teman-teman Andanya yang nyimak postingan tersebut gitu ya. Oke, Mangga, saya kembalikan dulu ke Kang Fahmi untuk kita open tanya jawab lagi. Silakan. Siap. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya.
Kayaknya udah banyak yang masuk juga deh, Kang. Banyak di chat ya? Ada rekornya, insya Allah nanti rekornya dikirim ya, teman-teman semua. Santai. Nanti ada hal yang harus dilakukan sama teman-teman. Nanti dikasih tahu di akhir lah ya. Oke. Oke, saya coba bacain yang ada di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang mau nanya tentang engagement sama algoritma silakan ya. Saya coba bacakan dulu yang masuk sini ya. Yang tadi mana yang belum ngebahas ya. Oke, nah ini Dewi Aprila. Kang, untuk ide konten Kang Dewa yang buat sendiri yang terus di-share ke tim di konten dan untuk di-post dari hashtag juga Kang Dewa. Ini dia dapur ya kebongkar ya. Oke, kalau saya teman-teman semua, di dalam sehari 3, karena sekarang saya punya 3 konten sehari ya. Dari 3 itu yang murni saya cuma 1. Yang murni dari saya itu cuma 1. Yang 2 itu dari tim. Ya. Nah ini, jadi teman-teman silakan nanti koordinasi sama tim di perusahaannya untuk nyumbang konten dengan gaya bahasa Anda. Maka kalau Anda lihat konten saya di Instagram, desainnya beda-beda, bener nggak? Tergantung style si perusahaan. Ya, ayo bisa cek aja, sok kita lihat ya konten saya nih ya. Buka HP ya. Nih ya, tuh. Misalkan, ini pasti, ini bentar, ujungnya ngomongin apa nih? Ujungnya ngomongin apa nih? Jualan apa nih? Wah, Air Kosmetik, berarti tim saya di kosmetik nih yang nulis. Ini. Oh, ini adalah tim saya di mesin kreativitas, Kang Didi nih yang bikin. Gitu kan. Nah, ini baru saya nih yang kayak gini. Yang ada desain-desainnya di bawah tuh biasanya ada warna orange-orange-nya tuh. Yang orange-orange itu saya, nah yang ini saya, terus ini saya nih, ya. Ini saya nih. Nah, kalau yang lain, misalkan ini nih, ini jelas guest post. Ini guest post ya. Bayangin gue effortnya effortless banget ini. Males. Nah ini baru tim Salihah nih, jelas tuh kan. Tim Salihah udah jelas ini mah. Belakang Salihah tuh. Itu kalau saya Mbak ya, jadi monggo kalau teman-teman udah ada tim, atur-atur aja. Ya apa namanya, delegasi tugas sama mereka. Nanti Nah saya akan tunjukkan gimana cara saya tadi yang ngatur tim-tim itu ya, ngatur ritmenya ya. Oke, saya akan bukanya kemana nih berarti? Ke Telegram, bentar. Sip. Kalau kayak gitu, Kang Dewa itu nggak, kalau misalkan yang baru-baru mesti punya warna khusus biar jadi Nah, identitas gitu nggak sih? itu harus ya, makanya tadi yang kata Handika bilang itu harus jelas positioningnya. Ya, Tapi kan kalau contoh lihat yang misalkan, Kang Dewa mah macam-macam warnanya. iya karena saya nggak bangun, karena kan saya bukan brand bukan perusahaan Kang. Oke. Kalau ini coba liatin ya, saya coba liatin teman-teman supaya kebayang bedanya ya. Kalau saya itu tidak punya brand identity untuk warna, untuk akun itu makanya ngacak tuh. Nih kan. Tapi coba lihat akunnya Billionaire Coach. Dia ada warna, ada konsep Kang. Hmm. Koneng tuh kan, kuning ya. Hitam kan. Billionaire Store ya, BC Billionaire Store. Satu lagi itu. Merah kan? Ada Oke. konsep ini. Biar. Biar. Biar ini nih. Jadi kalau perusahaan mah disarankan Nah, punya tuh. Ini dia kan warnanya. ada konsep, Kang. Ini namanya brand guideline, nanti ada guideline-nya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu loh. Karena ini akan berhubungan dengan value perusahaan. Saya juga gitu. Nah, coba lihat. Tuh. Tuh. Ada guideline-nya. Nah, kalau saya karena bukan perusahaan hajar boleh gitu loh. Makanya kenapa tadi pas Andika bicara itu berawal dari positioning dulu, dari brand dulu. Khawatir nanti hajar nabrak mana-mana gitu kan. Ya. Ini coba saya akan tunjukkan. Ini salah satu. Bentar ya. Ntar saya buka file PDF dulu ya. Saya tuh punya guideline, cuman ini terlalu ini ya, apa namanya, confidential ya. Bisa dibagiin kalau yang ini. Nah, ya contoh nih ya. Jadi teman-teman itu kan, apalagi buat kalian bisa owner ya, kalian tuh harus punya kayak beginian nih. Nah, harus punya kayak beginian. Ini namanya brand book. Jadi pada saat kami launching berlanjut itu ada kayak giniannya Kang tuh. Tuh, apa data belakangnya kan? Kenapa kita bikin berlanja gitu kan? Dari set ada segala macam, ini dapur lah ininya. Nah, di akhir nanti ada bagian brand book itu di bagian tipografi Kang. Bentar. Ini BRW segala macam ya. Ini orang branding nih.
Bentar, loading. Nah, ini dia. Sip. Ini logo. Logonya kudu kieu, logonya harus gini ya, gitu kan. Kalau belakangnya putih begini, kalau belakangnya ini begini. Ini primary colornya, color lagi warna ya. Terus sekunderinya ini. Nah ini ya tulisannya gini. Ini yang boleh ya, ini yang boleh ya saudara-saudara. Tolong Anda jangan ngancurin brand gue nih, udah gue bangun mahal-mahal. Oh jauh kayak gini yang kanan. Nah ini perlu dibahas sama orang brand. Ini teh apa gimana kan supaya standar? Nah ini fontnya ini. Nah itu ada bahasannya kan kayak gitu-gitu. Buat perusahaan ya, buat kalian perusahaan. Kalau saya makan bukan perusahaan, hajar boleh aja jebret-jebret gitu loh. Lanjut. Mana tadi? Kang misalkan ini ada yang nanya privat lagi. Oke, oh Arigia ya. Profil link website klik maksudnya ke leads Kang. Belum tentu leads ya. Kalau definisi dulu leads-nya apa nih? Kalau saya leads itu ketika orang udah chat sih. Memang kalau memang masuk ke WA chat nanya formatnya itu leads. Kalau memang belum ya belum tentu gitu kan. Terus misalkan follower kita baru 3.000-an, apakah memungkinkan follower kita bertambah signifikan dengan nge-post konten yang menarik? Sangat mungkin kalau kontennya relate dengan catatan pakai hashtag ya. Hashtag karena hashtag bisa menambah impresi ya. Oke, untuk location mending masuk outlet atau nama kota? Baiknya kota, Pak. Ya, jadi si orang yang ada di kota itu bakal dapat notif gitu loh. Sama kayak Anda mau optimasi IG story ya, pakai kota, pakai apa namanya? Pakai hashtag cuman disembunyiin di balik tulisan. Apakah kalau punya dua solusi dengan target audiens yang berbeda sebaiknya bagaimana? Dua dong. Satu niche, satu akun. Menurut saya, saran saya ya, teman-teman ya, jangan main dihajar ini. Kecuali mirip-mirip kayak misalkan bisnis, entrepreneurship, investasi kan mirip tuh, ya. Kesehatan sama kecantikan itu kan jauh. Walaupun ada mirip tapi kan ada jauh lumayan kan. Disesuaikan. Kalau mau nanya kalau mau nentuin target untuk giveaway ini gimana? Ya giveaway emang gak ada target. Giveaway itu benar-benar murni nyari orang yang doyan gretongan gitu loh pada akhirnya. Oke, lanjut ya. Saya coba akan masuk dulu ke slide. Ini nanti oke ada yang nanya lagi ya. Oke, hashtag ya. Nanti udah masuk ini kita ngomongin hashtag. Salah. Oke, nah. Oke, manajemen akun tadi udah sekilas dibahas sama Mas Sandika, gunakan tools IGBlade ya. Ini cara saya manage akun semua itu pakai IGBlade dan barusan juga ada reportnya. Nih kalau Anda pengen lihat reportnya ya, ntar gue buka dulu. Email saya. Jadi kalau misalkan Anda langganan, saya sih langganan ya cuma 500.000 doang sih sebulan. 500.000. Masih kurang sih 400.000-an lah. Ya. Tapi buat pengusaha tuh data penting kan. Jadi saya kalau hasil berani bayar gitu, maksudnya beri bayar 400.000 sebulan daripada ngulik hiji-hiji. Nah ini bentar mana. Nah ini dia, saya tunjukin. Oke, screen share. Email gue mana? Email. Wih, apa tuh ada DWK Prayoga? Google Alert. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, kecil ya, kecilin deh. Nah IGBlade Team nih. Tuh ada, nah ini nih. Your monthly report RDD. Nah, karena memang sekarang tanggal hiji kan tanggal 1. Saya buka nih. Diklik yang ini ya, report. Jadi dia kalau kita langganan yang berbayar, ada report kayak beginiannya. Kalau nggak ada yang murni, cuman kayak tadi doang aja. Kayak Pak Sandika tunjukin. Cuman data itunya doang lah gitu. Oke. Nah tuh. Saleh hijabku biar official, Blunnerku, Sang Dewa, nih ada download. Ya. Tuh datanya kebuka. Nah, ini kalau yang berbayar ya. Tuh, bahwa dalam sebulan Anda, DWK Prayoga naik followernya 31.000. Berarti kan rata-rata 1.000 sehari. Maksimal growth seharinya 1.400. Rata-rata 1.400.
Rata-rata like-nya 24.000, engagement-nya 0,86. Total follower jeder, ini adalah total kenaikan follower Anda. Ya, ini following Anda, wow naik, hilang lagi. Influence Anda dulu saya naik, gede banget kan. Wah, terus turun. Nah, ini terus juga di bagian engagement rate, sorry. Nah, ini engagement rate 1,1.